Ada yang pakai petre di sini? Ada yang pakai petre? Belum ada? Sama sekali? Ini belum ada yang pakai. Deso semua ini. Di Patreon ini keberkahannya luar biasa. Membernya udah 1 juta ya, membernya udah 1 juta lebih. Tahun depan targetnya 10 juta. Insya Allah 10 juta member. Dan hebatnya lagi ya Pak, mitra ya. Hebatnya lagi ya Pak, Patreon ini memberi manfaat banyak buat siapa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Di waktu lalu, Yusuf Mansur ini sangat gencar sekali ya mempromosikan Patreon. Bahkan menurut saya di beberapa promosi dia itu terkesan memaksa. Di beberapa promosi Patreon oleh Yusuf Mansur ini terkesan kayak merendahkan, terkesan kayak mengejek, terkesan kayak kalau lu nggak ikut Patreon, lu tuh goblok gitu. Kalau lu nggak ikut Patreon, lu tuh bego gitu. Kesannya kayak begitu teman-teman. Dan terkesan sangat yakin sekali bahwa Patreon ini bakal sukses ke depan. Nah, di sini yang saya ini pertanyakan gitu. Apakah Yusuf Mansur ini dengan kata-kata seperti itu yakin sekali Patreon ini akan sukses, atau memang sengaja untuk kemudian membuat orang-orang ikut ke dalam Patreon walaupun dia tahu bahwa Patreon ini suatu saat juga akan anjlok gitu. Kenapa begitu teman-teman? Karena seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Darso Arif melalui videonya bahwa sebuah gedung yang mana itu diduga kuat bukanlah gedung milik Yusuf Mansur diagunkan ke bank, kalau tidak salah sejumlah 2 miliar, lalu kemudian dibiarkan begitu saja gitu tanpa kemudian dilunasi cicilannya, sehingga kemudian gedung tersebut itu disita oleh bank, dilelang oleh bank teman-teman. Inilah yang kemudian membuat saya berpikir bahwa kemungkinan besar Yusuf Mansur menjadikan Patreon ini hanya sebagai wadahnya untuk kemudian membuat uang tersebut terkumpul gitu. Lalu kemudian ketika uang tersebut terkumpul, dia gunakan entah kemana, kita tidak ada yang tahu. Yang jelas, duit-duit dari para korban yang sudah masuk ke sana, itu tidak ditahu arahnya kemana. Karena mereka juga tidak bisa mencairkan uang mereka gitu, tidak bisa mengambil kembali uang yang sudah mereka depokan gitu. Sementara, tidak ada manfaat yang jelas yang mereka terima gitu. Saya memang belum merasakan atau belum pernah bergabung dengan Patreon, tapi berdasarkan wawancara kami dengan berbagai narasumber yang mengatakan bahwa mereka adalah korban dari Patreon, itu mereka mengatakan bahwa manfaat yang mereka terima itu tidak ada gitu. Dan kalau kita lihat, Patreon ini kan seperti misalnya kayak M-Banking gitu ya. Terus istimewanya di mana aplikasi ini gitu? Apalagi dalam video yang nanti akan saya putarkan itu sampai mengatakan bahwa Amerika mau beli sampai 20 juta dolar. Wow. Kebohongan macam apa lagi nih? Mari kita simak videonya teman-teman. Di perusahaan teknologi, ada yang pakai petre di sini? Ada yang pakai petre? Belum ada? Sama sekali? Ada? Mana? 2 orang. Make doang atau sudah jadi pebisnisnya? Baru mulai. Oke, ini pasar Anda. Ini belum ada yang pakai. Deso semua ini. Iya, itu Patreon top. Amerika aja udah datang. Dari mulai 2 juta dolar, 5 juta dolar, 10 juta dolar, terakhir 20 juta dolar. Saya tanya kakak saya tanya mbak saya. Mbak gimana Pigi? Jual nggak nih? Cosat, gak usah dijual. Sami'na wa ata'na. 20 juta dolar bos. Sekarang transaksinya per hari itu kira-kira 100.000 sampai 200.000 transaksi per hari. Omsetnya 1 T juga. Ngerti apa saya? Nah, kan ndeso semua gitu. Nggak ikut Patreon tuh ndeso semua gitu. Ndeso nggak ikut Patreon gitu. Omsetnya 1 T. Tawar Amerika 20 juta dolar loh. Kok bisa dengan perkataan-perkataan dan pernyataan seperti itu, hari ini Patreon Asset Management bisa ditutup oleh OJK gitu. Di mana ada 8 alasan Patreon Asset Management ini ditutup oleh OJK. Salah satunya karena tidak memiliki kantor. Artinya apa teman-teman? Artinya bahwa kemungkinan besar yang dikatakan oleh Yusuf Mansur di waktu lalu, dia sudah tahu bahwa itu dia bohong teman-teman. Dia sengaja berbicara seperti itu untuk kemudian membuat orang-orang tertarik untuk kemudian bergabung dengan Patreon-nya. Kalau dia bilang omset 1 T, ini terus kemana duit 1 T ini gitu. Belum juga di video lain yang dia katakan bahwa dia bagi-bagi duit 15 miliar per bulan.
jangan sampai nama Anda tidak ada di sana. Maksudnya bergabung biar Anda menjadi bagian dari 15 miliar yang dibagi-bagi gitu. Tapi kenyataannya tidak pernah ada kemudian duit 15 miliar itu dibagikan kepada member gitu. Buktinya mana? Buktinya dari setiap narasumber yang kita wawancara itu tidak pernah ada, belum ada ya. Kalaupun ada, mungkin leader-leadernya saja gitu. Dari ratusan ribu bahkan mungkin bisa kita katakan jutaan member yang kemudian bergabung di PyTrend, hanya segelintir orang gitu, 1-2, itu pun leadernya gitu. Banyak yang kemudian merana gitu karena tidak mendapatkan hasil apapun yang dikatakan oleh Yusuf Mansur ini dengan gegap gempitanya gitu. Bahkan kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, 14 karyawan PyTrend yang ditangani oleh Pak Zaini Mustafa selaku advokat pengacaranya, itu mereka mengatakan bahwa selama beberapa tahun gajinya tidak dibayarkan gitu. Belum lagi kalau kita melihat wawancara Pak Dar Sarif dengan seorang ibu bernama Ibu Aisyah gitu, yang dia bekerja di PyTrend, sebelumnya dia bekerja di Bank Syariah, hanya karena ingin hijrah lalu masuk ke PyTrend malah seolah-olah seperti keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya gitu, sama aja gitu. Ujung-ujungnya juga gajinya tidak dibayarkan. Dan juga ada seorang security gitu. Seorang security juga, kalau saya tidak salah waktu itu wawancara Pak Dar Sarif 2 tahun tidak diberikan gajinya gitu. Artinya PyTrend ini bermasalah dari mitranya, dari karyawannya, masalah gedung orang yang kemudian diagunkan ke sebuah bank. Dari segala lini PyTrend ini bermasalah gitu. Lalu kemana Yusuf Mansur hari ini yang dulu mengatakan orang deso kalau tidak masuk PyTrend gitu? Yang mengatakan yang ketika orang mengatakan tidak masuk PyTrend dikatakan deso sama dia, dikatakan goblok sama dia gitu. Blow on gitu maksudnya. Di mana dia hari ini gitu? Kok tidak ada tanggung jawabnya gitu? Duit-duit orang itu kemudian kemana gitu? Jangan-jangan Anda pergunakan duit-duit orang ini untuk kepentingan yang lain. Misalnya untuk berinvestasi di warung stick and stick gitu. Ini terakhir, video terakhir, saya menampilkan Jody Brotosuzeno yang juga ikut mengiklankan PyTrend, mempromosikan PyTrend, yang mana Jody ini adalah bos dari warung stick and stick, owner dari warung stick and stick, orang yang mendirikan warung stick and stick. Yang mana ini yang kita bahas kemarin ya, yang mana itu Yusuf Mansur mengatakan bergabung di warung stick and stick ini sejak tahun 2010. Nah inilah Jody Brotosuzeno ini adalah orang yang pertama mendirikan warung stick and stick, lalu kemudian Yusuf Mansur bergabung dan bekerja sama dengan Jody di tahun 2010 untuk kemudian ikut mengembangkan warung stick and stick ini. Ini dia juga ikut mempromosikan PyTrend, yang mana saya juga menduga bahwa jangan-jangan Jody juga bermain di PyTrend ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di kantornya PyTrend. Kita tadi sudah muter-muter di kantornya PyTrend dan yang awal langsung bosnya PyTrend. Saya kalau datang ke kantor itu mesti banyak sholawat, banyak doa, karena kita di PyTrend ini keberkahannya luar biasa. Membernya udah 1 juta ya, membernya udah 1 juta lebih. Tahun depan targetnya 10 juta. Insya Allah 10 juta member. Dan hebatnya lagi ya Pak, mitra ya, hebatnya lagi ya Pak, PyTrend ini memberi manfaat banyak buat siapa aja. Siapa aja, orang mau usaha nih, karyawan mau usaha, bisa gabung ke PyTrend, jadi karyawannya tetap dan bisa usaha juga. Dapat hasil masukan tiap bulan terus ngalir. Biasanya kan keluar nih uang, buat bayar pulsa, buat bayar listrik, uang keluar. Gabung di PyTrend, uangnya masuk, balik lagi, ada bonusnya gitu. Bergabung menjadi karyawan nih PyTrend, kenyataannya sekarang karyawannya pada bermunculan tuh nggak digaji gitu. Dan menurut salah satu karyawan yang diwawancarai oleh Pak Zaini Mustafa dan juga Mas Aji atau Pak Darso itu, Mas Aji, itu masih ada di luar sana karyawan-karyawan yang belum dibayarkan, hanya mereka belum mau speak up gitu. Mereka menunggu hasil dari 14 orang ini dulu bagaimana hasilnya, dan sampai sekarang terlunta-lunta teman-teman. Sudahlah kemudian dimediasi oleh Disnaker Bandung, karyawan PyTrend ini ya sempat dimediasi oleh Disnaker Bandung, sampai kemudian muncul kesepakatan waktu itu, PyTrend kemudian akhirnya mengakui dan kemudian akan membayar gaji-gaji dari karyawan PyTrend ini yang belum dibayarkan gajinya, sejumlah kurang lebih 500 sampai 600 juta waktu itu, yang mana di sini pihak PyTrendnya Yusuf Mansur ya, pihak PyTrendnya Yusuf Mansur ini kemudian menyanggupi untuk kemudian mencicil sejumlah kalau tidak salah itu 70 juta per bulan. Yang mana kenyataannya sesuai dugaan kami. Saya sempat membuatkan konten ketika kemudian ini cicilan mulai dibayarkan gitu. Saya katakan bahwa jangan-jangan ini hanya cicilan pertama gitu, yang setelahnya kemudian tidak ada lagi. Dan benar,
Hanya cicilan pertama dibayarkan sejumlah 70 juta gitu. Cicilan berikutnya sampai hari ini sepanjang yang saya ketahui itu tidak pernah dibayarkan lagi gitu. Artinya memang mereka ini sudah terkenal dan sudah terbiasa untuk kemudian mengingkari janji gitu, berbohong gitu. Kok seorang Yusuf Mansur yang punya omset, punya aset di warung Stick and Shake, yang mana kami duga omsetnya bisa sampai ratusan sampai miliaran, untuk kemudian menggaji karyawan Paytren saja yang merupakan itu adalah tanggung jawab dia, kok tidak dilakukan gitu. Sementara di waktu lalu Yusuf Mansur ini sangat gencar sekali mengajak orang untuk bergabung di Paytren, seolah-olah kalau tidak bergabung di Paytren itu Anda itu blow on gitu. Dan sekarang ketika kemudian ini pada akhirnya menimbulkan masalah, hak-hak orang kemudian tidak terlaksana, hak-hak orang kemudian tidak mereka dapatkan, kemana Yusuf Mansur? Terus kemudian dia bikin video seolah-olah dianiaya, seolah-olah kemudian dipojokkan, dijatuhkan, mengatakan kita bersabar segala macam. Playing victim banget memang ini orang ini. Sudahlah kemudian dia yang berbuat, seolah-olah dia yang dizolimi gitu. Bersabar, bukan bersabar yang kita mau dari Anda gitu. Kembalikan uang orang ini gitu. Nggak usah ngomong bersabar seolah-olah Anda itu malaikat, bullshit, ngomong kosong gitu. Anda hanya cari aman saja gitu. Lalu kemudian ngomong sabar kita bersabar. Bukan bersabar, bayar utang Anda gitu. Istilahnya begini gitu. Ketika ada si A punya utang, lalu si B menagih, si A ngomong, iya saya bersabar ditagih. Yang dimau oleh penagih utang itu bukan Anda bersabar. Yang bersabar justru yang penagih utang. Anda itu harusnya lunasi utang Anda gitu. Bersabar dari mana? Memangnya Anda diapain? Justru Anda gitu yang memakai hak orang gitu. Jadi pikiran ini jangan dibalik-balik gitu. Saya melihat Yusuf Mansur ini pandai sekali memainkan pikiran orang gitu. Pintar sekali memainkan perasaan orang karena mungkin dia tahu betul bagaimana masyarakat kita pada umumnya. Masyarakat kita itu yang pertama sangat patuh sekali terhadap yang namanya kalau yang sudah disebut ustadz gitu. Itu bagus, tapi di sisi lain juga ini dimanfaatkan oleh sebagian orang gitu. Yusuf Mansur ini sangat tahu betul gitu bahwa orang-orang kita ini yang kedua juga mudah lupa gitu. Dan kadang salah kaprah gitu. Seolah-olah Yusuf Mansur ini yang dizolimi, dicari-cari kesalahannya, ya memang karena banyak salahnya gitu. Jadi mau gimana lagi, dan sampai hari ini memang Yusuf Mansur bahkan tidak menunjukkan itikadnya untuk bertanggung jawab. Video kami 2 hari yang lalu mereaksi video dari Toibah TV, itu jelas-jelas bahwa orang sudah menagih di kolom IG, artinya adalah orang ini sudah bingung mau menagih lewat mana gitu. Tapi sama Yusuf Mansur malah dihapus komentar itu gitu. Artinya memang tidak mau, benar-benar tidak mau bertanggung jawab. Jadi sekali lagi saya katakan sangat layak untuk kita boykot Yusuf Mansur ini. Salah satu sanksi sosial yang menurut saya paling efektif dan efisien. Kita boykot Yusuf Mansur. Kita boykot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya adalah warung Stick and Shake. Kita boykot untuk kemudian tidak membiarkan orang ini berbicara di depan umum gitu. Jangan sampai kemudian ke depan hari ada lagi korban-korban berikutnya yang kemudian menangis di depan kamera yang kami wawancarai. Lalu kemudian haknya tidak terselesaikan. Saya Tal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur. Bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris ternyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot,
Bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytm kok macet, bikin program umroh merdeka kok mampet, bikin program tabung tanah kok lungkat, bikin program moyasi di kok gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.